Sobat 7 yang udah gabung sore hari ini dimanapun kalian berada. Gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya Sobat 7. Nah, aku mau nyapa dulu nih buat Sobat 7 yang hari ini udah gabung via Instagram, Facebook, dan ada yang dari YouTube juga. Halo semuanya, makasih banyak ya udah ngeluangin waktunya untuk join di Cast Sobat 7 Kepo yang sekarang udah masuk ke episode 36 sama aku Audra. Nah, Sobat 7 Kepo adalah live cast digital Trans 7 yang tayang secara langsung dan multi-platform di beberapa sosial media yang dimiliki oleh Trans 7. Ada yang di Instagram, Facebook, dan dari YouTube juga secara bersamaan. Nah, kita akan tayang setiap hari Rabu dan mendatangkan berbagai narasumber yang menarik nih Sobat 7. Tapi di Sobat 7 Kepo kali ini kita akan kedatangan 2 orang bintang tamu. Salah satunya adalah band aliran jazz yang udah malang melintang namanya. Jadi bisa dibilang mungkin band senior kali ya. Dan satu lagi kita juga akan kedatangan salah satu orang penting di acara The 43rd Jazz Goes to Campus. Wah, siapa nih kira-kira bintangnya? Langsung aja yuk, yang penasaran kita lihat videonya kali ini. Tahun ini dalam festival virtual dimeriahkan oleh Rosa, Faris RM, Kunto Aji, White Shoes and the Couples Company, Kantu Vibe, Adhikara Fardi, Greybox X Neida, 24X Rubina, dan masih banyak lagi. Rediscover Your Jazz Passion 13 dan 14 Februari 2021 hanya di Loket Live dan GoPlay. Nah, gimana Sobat 7 tayangan dari JGTC? Keren ya, siapa sih yang suka nonton mereka tiap tahunnya selalu ngikutin? Pasti Sobat 7 ngikutin kan? Nah, karena kita udah penasaran banget nih, tanpa berlama-lama langsung aja kita undang Project Officer dari The 43rd Jazz Goes to Campus, yaitu Narata Raja Lubis. Hai Raja. Halo Kak. Halo, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Senang banget bisa diundang ke Sobat 7 Kepo hari ini. Kita juga seneng banget loh bisa ngundang kamu, karena Sobat 7 nih kayak udah penasaran banget nih sama acara Jazz Goes to Campus yang tahun ini kira-kira gimana sih? Karena lagi pandemi kan. Nah, kalau Raja sendiri gimana nih persiapannya di Jazz Goes to Campus tanggal 13 sampai 14 Februari, betul ya? Benar. Udah lumayan lancar sih persiapannya. Ini soal persiapannya juga kita udah rencanakan dari setahun yang lalu ya. Aku dipilih sebagai ketua juga, dan teman-teman sebagai pengurus intinya juga udah dari sekitar Maret tahun lalu. Dan itu untuk mempersiapkan buat acara November nanti sebenarnya, November tahun lalu. Dan ternyata tiba-tiba shifting, corona ini kita harus menggunakan konsep baru gitu, jadi virtual. Kemarin jadi kita mulai di Juli, sekitar Juli September gitu, untuk akhirnya ayo kita shifting ke online yuk gitu. Kita udah tahu bahwa corona udah nggak bisa kita bikin acara offline lagi. Kita mulai dari situ belajar deh, kita persiapan gimana sih cara bikin acara online virtual gitu sih Kak. Boleh nggak dikasih bocoran kira-kira akan ada siapa aja sih guest star-nya di acara Jazz Goes to Campus tahun ini? Karena Sobat 7 nih pengen tahu nih Raja. Banyak banget sih yang untuk diharapkan ya, yang kayak nanti Sobat 7 bisa nanti nonton gitu kayak. Dan sebenarnya juga udah bukan aku kasih bocoran ya, udah bukan rahasia lagi soalnya siapa yang bakal perform, karena udah semuanya bisa dicek di media sosial kita, Twitter, Instagram, dan lain-lain @JGTC Festival. Bisa dilihat di situ, dan salah satunya of course nanti narasumber satunya lagi Tentu Five, ada Rosa, dan lain-lain. Nah, masih banyak lagi yang either itu easy listening musik atau pilihan-pilihan kita mahasiswa panitia yang kita bisa bilang sebagai jazz gitu. Oke, jadi sebetulnya banyak banget ya line up-nya ya. Jadi kalau Sobat 7 pengen tahu nih ada siapa aja, bisa langsung aja visit ke Instagramnya. Nah, nama Instagramnya apa nih Raja kalau boleh tahu? @JGTC Festival. Oke, jadi jangan lupa di follow @JGTC Festival supaya kalau ada info-info terbaru nggak sampai ketinggalan ya. Of course ya. Yeah.
Nah, terus kira-kira gimana nih? Sebelumnya kan kalau tahun-tahun lalu itu kan dia secara offline, kalau sekarang kan digital. Nah, ada highlights apa sih yang bikin seru nih di acara tahun ini? Kalau biasanya nih setiap tahun kita Kak selalu ngikutin senior kemarin bikinnya gimana sih, tahun lalu tuh kayak gimana sih JGTC, terus apa yang bisa kita kembangin, apa yang kita bisa tambahin biar lebih menarik lah, atau biar menambahkan warna angkatan kita gitu, karena kan ini acara angkatan juga kan sebenarnya. Jadi setiap tahun pasti ganti dinamis, dan aku yang memegang 43 dengan teman-teman. Dan tahun ini tiba-tiba shifting ke online, highlightsnya start from zero gitu. Kita bikin baru lagi, gimana yang biasanya kita mikir gimana caranya ngembangin ini acara, gimana tambahan apa sih yang bisa membuat semakin menarik. Sekarang kita mikirnya gimana nih acara bisa jalan, acara ini gimana biar kayak JGTC bisa ditonton lagi, biar tahun depan juga orang-orang tuh nggak bakal lupa bahwa oh ya tahun lalu ada ya JGTC gitu, tahun lalu online aja corona pandemi ada JGTC, terus sekarang pasti keren juga gitu. Sebenarnya inti tujuan kita biar JGTC keberlangsungannya tetap terjaga, dan highlightsnya banyak banget suka duka yang kita lewatin, tapi ada, walaupun corona ini hambatan yang besar banget, tapi kita ngeliat juga kayak banyak banget opportunity yang mungkin dulu gak kepikiran untuk kita lakuin. Contohnya kemarin Juni kita bikin acara namanya Just Goes to Connect, dimana kita kemarin dapat konsultasi dari teman kita bahwa sebenarnya JGTC itu gede loh, kayak bisa giving back to the community gitu, kalian bisa memberikan lebih dari sekedar kebahagiaan juga. Jadi akhirnya kita bikin suatu konser digital pertama kita tuh. Sebenarnya jadi kita udah punya pengalaman sedikit, tapi scale-nya tentunya kecil ya, nggak dibandingkan nanti yang 13-14 Februari. Dan konser online ini bertujuan untuk mengumpulkan donasi, dimana full on donasinya itu kita kumpul alhamdulillah 100 juta kita berikan kepada Iluni FEB UI, partner kita di FEB, untuk dialirkan kepada yang membutuhkan pada saat itu. Kita ngelihat bahwa corona ini mungkin menghambat acara kita, tapi masih banyak banget di luar sana yang lebih terdampak, yang lebih rugi gara-gara event ini ya, pandemi ini. Jadi sehingga JGTC kayaknya bisa bantu, dan alhamdulillah insya Allah kita membantu lah ibaratnya. Itu sih one of the highlights ya menurut aku pribadi. Jadi kalau misalkan Sobat 7 ataupun penikmat musik jazz lainnya nih yang akan nonton Jazz Goes to Campus, bukan cuma sekedar nonton, tapi juga ada kegiatan sosialnya ya, yaitu nanti dananya akan disumbangkan untuk yang membutuhkan ya. Of course, dan tahun ini pastinya kita juga mau, sekarang buat naik JGTC Campus nanti masih ada juga rencana-rencana untuk giving back, karena kita udah bisa ngejalanin aja udah berkah bagi kita gitu, kita nggak mau stop, kayak terima kasih lah ibaratnya. Oke, jadi memberikan lagi apa yang udah kita dapatkan ya. Nah, kalau misalkan Sobat 7 kepo pengen beli tiketnya nih, kira-kira di mana nih Raja? Wah, simpel, masih bisa juga dibeli sekarang sampai nanti 13-14 Februari masih bisa beli. Tinggal ke www.loket.com atau buka aplikasi GoPlay kalian. Nanti search aja di search barnya JGTC, nanti muncul Just Goes to Campus Virtual Festival 2-Day Pass. Dengan 2 hari 2-Day Pass itu dengan satu harga, ya kalian bisa menikmati 13-14 Februari sambil menikmati Valentine mungkin ya. Atau bisa juga ke website kita www.jgtcfestival.com, jgtcstripfestival.com. Oke, jadi kita bisa beli di 3 platform yang berbeda nih ya. Yes. Wow, seru banget. Nah, ngomong-ngomong soal tiket, tapi berarti kita masih akan kebagian ya, even kita beli ini H-1 gitu bakal masih kebagian ya? Pasti. Sekarang ya. Itu keuntungannya mungkin ya, keuntungannya jalanin acara online, nggak ada kapasitas yang namanya. Dulu FEB kalau kita bikin di kampus kayak, aduh takut dempet-dempet banget nih orangnya, atau kayak terlalu crowded kan. Kalau sekarang nonton dari rumah masing-masing, aman, nyaman, server juga ya santai gitu kan, bisa di-andelin lah gitu. Wow, iya bener juga ya, itu dia tuh. Jadi kalau misalkan nontonnya digital, kayaknya walaupun berbondong-bondong juga nggak masalah gitu ya. Iya kayak. Oke,
Nah, makasih banget nih Raja udah gabung sama kita. Kita jadi tahu nih kira-kira mau beli tiketnya tuh di mana dan acaranya seperti apa. Yang pasti bakal seru banget Sobat 7. Jadi jangan lupa dibeli tiketnya buruan ya. Of course ya. Betul banget. Sukses terus ya Raja buat acaranya. Semoga lancar sampai hari H dan banyak juga yang nonton ya. Terima kasih untuk Trans 7 udah mendapatkan kesempatan aku untuk datang sehingga juga bisa mempublikasikan acara kita. Banyak banget yang bisa diharapin dari acara tahun ini. Super excited lah untuk memberikan hasil ini dan tentunya kita mau juga kalian untuk bergembira. Thank you so much Raja udah gabung sama kita. Bye. Thank you Kak. Terima kasih. Nah Sobat 7, seperti yang aku udah sampaikan tadi di awal, hari ini kita kan akan kedatangan 2 bintang tamu. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Raja, sekarang adalah bintang tamu berikutnya, yaitu adalah band yang udah deh kita semua pasti tahu, 10 to 5. Nah kita cek dulu ya video berikut ini dari 10 to 5. Majuin ke depan. Nah itu dia tadi Viti dari 10 to 5. Kalau ngeliat videonya ya rasanya kayak nostalgia gitu ya. Balik ke zaman masa sekolah, zaman-zamannya cinta monyet, pasti dengerinnya 10 to 5. Lagi galau, lagi happy, ya nggak sih Sobat 7 gitu juga kan? Aku sih gitu. Nah tanpa basa-basi lagi langsung aja yuk kita undang 10 to 5 untuk hadir di antara kita. Hai semuanya, gimana nih kabarnya? Baik. Mungkin sebelumnya kita perkenalan dulu kali ya ke Sobat 7 ya. Boleh perkenalkan diri satu-satu kali ya. Ya, dari sebelah kiri. Halo, saya Thomas. Saya Ardi. Dan saya Email, halo. Halo. Nah, gimana nih? Lagi sibuk ngapain nih? 10 to 5. Kita lagi apa ya tadi buat kopi. Terus kita mau sarapan. Udah nggak sarapan. Udah Kita mau sarapan. makan siang. Hari ini jadwal workshop lah. Kita ada kerjaan selama pandemi ini kita mungkin lebih banyak fokus di workshop. Terus udah mulai ada beberapa performance lagi. Dan sebenarnya goal yang paling utama PR selama pandemi adalah menyelesaikan album karena kita Betul. rencananya mau rilis album tahun ini. Tahun ini. Kalau selesai. Kalau selesai. Oh, jadi di tengah-tengah pandemi akan ada album yang keluar ya. Oh Ya. iya, tahun ini. Iya, Tuh. ditunggu ya. Ditunggu banget dong. 10 to 5 mah pasti ditungguin. Karena udah dari zaman dulu banget gitu. Zaman aku masih sekolah. Bisa aja. Kira-kira di bulan apa nih 10 to 5 akan keluarin album barunya? Now, sorry. Gimana? Kira-kira akan keluarin album baru di bulan apa tahun ini? Wah, itu bulan masih dirahasiakan. Masih dirahasiakan ya. Jadi pokoknya ditungguin aja ya, di follow Instagramnya ya. Ya, soalnya takutnya kalau kita sebut bulannya tahun yang kita nggak selesai kita malu. Nggak. Jadi kita rahasiakan. Oke, dengar rahasia Ini ya, dulu yang aja ya. baik. Biar makin greget ya kalau rahasia. Pokoknya ini tambur Cina kan soalnya kan. Iya. Jadi yang rezekinya oke. Tapi so far kita udah rekaman kok. Mungkin buat Sobat 7 yang follow Instagramnya 10 to 5 Yep. tahu bahwa kita juga ada lagi sedang mengadakan
bukan sayembara sih, tapi semacam audisi karena kita juga lagi cari talent buat video klip buat video klip Ten to Five yang terbaru yang nanti akan di shoot juga di bulan-bulan ke depan. Lalu ya ada beberapa lagu yang memang sudah selesai direkam juga. Jadi ya prosesnya sih sebetulnya udah 60% lah gitu. Kita lihat nanti jalannya gimana. Wow, wah sekalian nih ya, kalau misalkan ada Sobat 7 yang mau masuk nih jadi bintang video klipnya, mungkin bisa langsung kontak ya. Boleh, bisa, boleh. boleh. Langsung cek Instagramnya Ten to Five, ada nomor kontak di situ. Bisa dihubungin aja. Bisa. Tuh Sobat 7 buruan deh kalau misalkan pengen masuk di video klipnya Ten to Five. Nah tapi kalau misalkan kegiatan saat ini gimana nih Ten to Five? Kan udah mulai perform lagi nih, tapi secara digital gitu ya. Beda nggak sih nuansanya? Dulu kan offline, ketemu langsung gitu sama penontonnya, teriak-teriakan seru-seru bareng. Beda lah pasti. Beda sih, waktu di awal kayaknya kita malah jadi kagok manggung ya. Maksudnya kita yang grogi jadinya karena kita tidak terbiasa manggung tuh, maksudnya biasa kan ya mau cuman segelintir atau cuman 5 orang tapi tepuk tangannya real gitu loh maksudnya. Kalau ini bener-bener kadang abis kelar lagu tuh tepuk tangannya efek ya kita. Kalau sekarang kita di panggung melihat diri kita sendiri ya. Iya. Jadinya krek-krek gitu loh, dan jadinya nggak apa ya, kadang jadi nggak fokus untuk entertaining kita karena kita fokus ngeliat diri kita sendiri. Iya, mikir jadinya gitu. Kita ngaca jadinya. Tapi ya itu bulan-bulan awal lah ya. Sekarang sih udah mulai terbiasa sih. Terbiasa, terus kita malah lebih apa ya? Profesionalis aja karena ini kalau digital kan lebih ribet malah ya sebenarnya gitu. Pengennya perfeksionis. Kalau live kan kadang ada troubleshoot apa, the show must go on aja ya gitu. Kalau ini ya banyak hal yang perlu dipikirkan kalau untuk digital tapi performance. Kita kangen banget sih ada energi dari penonton pasti, gitu ya. Pasti. Mudah-mudahan nanti ada perubahan untuk entertainment. Aduh, amin. Karena sebagai penyuka nonton konser musik nih, aku kangen banget sih nonton konser. Gimana yang performernya ya? Iya, kan kangen sama kita, kan sama saya. Iya, benar. Tapi kira-kira apa nih hal yang paling dikangenin banget selama konser? Mungkin bisa dijawab satu-satu dari Mbak Imel dulu kali ya. Sama konser live ya maksudnya ya? Secara offline. Yang paling dikangenin adalah melihat respon langsung dari penonton ketika mereka kayak teriak-teriakin judul lagu, misalnya gitu, request lagu on the spot, atau ada yang mengutarakan pesannya gitu sambil teriak-teriak berharap untuk kita notice. Nah itu kangen banget sih karena energinya tuh bener-bener ngasih kita apa ya, kayak satu adrenalin yang kayak nggak berhenti gitu selama manggung tuh, rasanya pengen dari lagu pertama ke lagu terakhir energinya malah makin besar gitu. Gitu. Jadi ya ini itu sih yang dikangenin karena kita tidak mendapatkan itu kan dari live streaming, beda banget rasanya gitu. Bener banget. Kalau dari Mas Ardi dan Mas Thomas gimana nih? Kalau aku kangen jalan-jalan, Mbak. Bener ya, touring ke kota-kota. Sama kangen ini, makan. Kuliner. Kalau touring keluar kota kan pasti nggak lengkap tanpa kuliner ya. Iya. Kita geng kuliner Sobat 7. Jadi kalau panggung di kota manapun, hal pertama kita tanya adalah makanan paling enak apa di sini. Iya. Gitu, pasti. Betul. Kalau boleh tahu kota mana yang paling favorit nih dijadiin tempat manggung? Mungkin karena kulinernya atau wisatanya gitu. Kalau tempat manggung paling favorit di mana ya, luar kota ya? Aku sih Semuanya sih kalau kita soalnya kita suka bener-bener suka nyoba semua sih kita anaknya. Mungkin ini kali kalau kuliner yang pasti area Jawa Tengah sih kalau aku ya. Misalnya kemanapun Jawa Tengah pasti suka lah makanannya dikejar. Makassar sih kita ya, depan juga ya Makassar. Terus karena ada satu restoran. Kalau aku favoritnya Jogja sih. Jogja ya. Jogja ya. Penontonnya itu pasti rame, terus seru aja gitu kalau di sana penontonnya. Berarti kalau Jogja tuh hype-nya tinggi banget ya. Bener. Iya. Mereka seru banget sih kalau Jogja. Dan makanannya enak-enak juga ya. Iya. Gak lupa Jogja murah makanannya lagi. dan vibes-nya ya.
banyak maksudnya gitu ya dia. Iya. Karena murah jadi bisa makan banyak. Oh bener. Ini pasti Sobat 7 kepo yang dari Jogja nih langsung, wah kota aku. Nah, Gitu. terus kalau boleh jujur nih, perbedaan yang bener-bener bikin terasa banget selama live streaming dan offline tuh apa nih? Manajer kita tadi nyeletuk, katanya budget katanya. Waduh, internal nih, urusannya udah internal. Yang pasti sih ya itu, penontonnya kan udah berasa banget. Terus sama kita jadi lebih aware sama apa ya, sama yang kita mainin, kayak takut salah. Soalnya nggak ada yang itu kan, nggak ada vibe penonton, jadi Iya, kita jadi ngedenger sepi, banget semuanya sepi sepi gitu kan. banget. Jadi kayak malah takut salah gitu main, padahal biasanya kita main salah terus nggak apa-apa. Buka Ya, jadi kartu. nggak relax kali ya. Maksudnya kalau misalnya Sobat 7 pernah melihat gitu ya performance live streaming, kalau ngeliat band-bandnya mungkin kalau jadi kaku ya itu adalah hal yang sangat wajar gitu. Soalnya kita bener-bener cuman bisa melihat kamera tanpa ada respon langsung kan gitu dari audiens gitu. Jadi itu yang bikin ini banget sih, yang dikangenin banget. Dan mungkin masa-masa ketika kita capek-capeknya kita ngejar soundcheck lah, terus Iya. misalnya ditunggu di backstage, heboh-hebohnya suasana backstage itu kita kangen banget. Sekarang kan ya nggak ada yang namanya backstage gitu, semuanya ya udah langsung perform dan udah datang pulang. Datang main pulang gitu. Saya bahkan main, saya nggak pulang. Jadi Waduh, kemana tuh kalau nggak pulang? Datang main lagi. Streamingnya. Oke, nah dengar-dengar kan 10 to 5 ini akan jadi salah satu pengisi acara di Jazz Goes to Campus 2021 ya, pada tanggal 13 sampai 14 Februari, betul ya? Kata siapa Mbak? Oh iya, serius? Kan ikut sosial medianya. Gimana nih? Nah, kalau persiapannya udah sampai mana nih? yang pasti kita lagu-lagu cinta dong, ya kan. Udah kita siapin, kita juga bawain lagu-lagu baru dari album yang terakhir, yang sebelum pandemi. And then apa ya, mungkin nggak ada sih persiapannya, maksudnya yang spesial banget nggak ada. Kita Latihan udah sih. Kita latihan terus. Kita latihan terus sampai nggak Semangat jago-jago. banget ya latihannya ya. Oke. Apakah ini hari ini adalah salah satu latihan untuk Jazz Goes to Campus nanti juga? Oh termasuk. Ini termasuk. Ini kita lagi latihan dance sekarang. Oh, aduh. Siapa dia bakal ngedance Mas Ardi paling depan? Kita latihan dance. Aduh, nggak sabar nih pasti Sobat 7 Kepo nungguin dance dari 10 to 5 gitu ya. Karena katanya bakal dance juga ya. Mengejutkan. Oke. Terus rencana terdekatnya 10 to 5 apa nih sekarang selain album tadi ya yang akan rilis di tahun ini? Video klip. Kita lagi persiapan buat video klip deket-deket ini. Mudah-mudahan Februari ya kita ya kayaknya. Pengennya sih pengen ngejar Februari sih. Udahlah jangan nyebut bulan, nanti kalau nggak itu nggak selesai malu loh. Target ini ya, Iya, malu. baik-baik ya. Pokoknya 2 bulan, 3 bulan berikutnya deh. Iya, jauh. Pokoknya itu video Secepatnya lah video klip terdekat. Oke. Siapa tahu kan Sobat 7 juga bisa ikut doain supaya cepet-cepet selesai gitu betul. albumnya. Kalau jadi model boleh ya. Tadi aku bilang silahkan visit Instagramnya 10 to 5 di @1025band, and then di situ kita udah berapa kali nge-post gitu cara-cara untuk gimana ikut audisi tersebut gitu. Nggak cuma audisi di video klip kita loh, kita juga buka audisi buat iklan, film. Kita Oh iya, salah ya. Oh, iya. Aduh, oke. Nah, kira-kira dari 10 to 5 ada nggak yang mau disampaikan ke Sobat 7 gitu? Pesan, kesan, atau apa? Lu pesen apa? Pesan martabak. Ya pesannya udah pasti dengerin lagu-lagu baru kita dong, ya kan. Terus apa lagi? Follow Instagram kita 10 to 5 Band.
Betul, dan kita juga ada Instagram untuk merchandising di @1025shop, sorry. Iya. Itu untuk untuk mengikuti aktivitas kita juga. Yang pasti yang terdekat. Nonton kita di mudah-mudahan- JGTC. Nah, Iya dong, gitu. Oke, thank you banget hari ini 10 to 5 udah hadir di Sobat 7 Kepo. Jangan lupa buat Sobat 7 terus ikutin Instagramnya 10 to 5 karena nanti di situ akan ada tuh jadwal manggung secara online-nya di mana aja. Dan jangan lupa tonton juga di JGTC ya. Harus langsung beli tiketnya sekarang juga ya supaya kita bisa nonton 10 to 5 bareng-bareng dan nostalgia bareng-bareng. Terima kasih 10 to 5. Terima kasih. Sukses terus ke depannya. Amin, sama-sama. Sehat-sehat semua. Sehat-sehat juga. Thank you so much. Bye. Oke, itu dia Sobat 7. Kita udah ngobrol sama Raja, kita juga udah ngobrol sama 10 to 5. Seru banget ya hari ini. Nah, untuk Sobat 7 yang gak sempet join hari ini, jangan khawatir karena tetap bisa ditonton videonya di Facebook dan YouTube Trans 7. Dan jangan lupa juga untuk tonton 10 to 5 dan tonton juga Jess Goes to Campus-nya. Semoga Sobat 7 tetap sehat selalu dan sampai ketemu di Sobat 7 Kepo minggu depan. Bye! Sobat 7 Kepo. Sampai jumpa di episode selanjutnya.